Sebagaimana yang tadi rekan saya telah jelaskan bahwasanya kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan-kejahatan dan tentunya dari berbagai aspek. Maka dalam sesi kali ini izinkan saya, Firda Salsabila Renfalasono, untuk mengajak teman-teman semua mengetahui apa saja sih metode-metode pendekatan serta objek dari kriminologi itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwasanya metode pendekatan dalam kriminologi ini terbagi menjadi 3. Ada metode pendekatan deskriptif, yang kedua kausalitas, dan yang ketiga adalah normatif. Mungkin sebagian besar dari kita sudah cukup paham atau memiliki gambaran secara luas seperti apa yang dimaksud dengan deskriptif, seperti apa yang dimaksud dengan normatif, dan kausalitas itu sendiri. Tapi mari kita bahas satu-satu. Pertama, pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah metode pendekatan yang dilakukan dengan observasi atau penelitian dan mengumpulkan data terkait dengan kejahatan tersebut. Contoh seperti tingkah laku kriminal, kemudian frekuensi sang pelaku melakukan kejahatan pada tempat atau waktu yang berbeda, bahkan sampai kepada bagaimana ciri khusus dari pelaku tersebut. Sebut saja seperti usianya, jenis kelaminnya, warna rambutnya, kemudian juga bagaimana riwayat melakukan kejahatannya, dan lain sebagainya hal. Pemahaman kejahatan dengan menggunakan metode ini disebut dengan fenomenologi. Teman-teman ingat saja, fenomenologi. Dan juga ada 2 hal yang disyaratkan dalam pendekatan ini. Pertama, data yang disusun tidaklah boleh disusun dengan cara yang random, artinya haruslah sistematis. Dan yang kedua, harus dilakukan penafsiran ulang atas hasil atau data-data yang sudah dikumpulkan, karena kan nggak mungkin kita menggunakan data yang belum diolah. Yang kedua adalah pendekatan metode kausalitas. Pasti sebagian dari kita sudah tidak asing mendengar kata kausalitas yang berarti hubungan antara sebab dengan akibat. Sebagaimana hal-hal biasa atau hal-hal lainnya, tentu kejahatan pun lazim bila dilakukan tanpa suatu alasan tertentu. Karena pendekatan kausalitas berbicara tentang sebab dan akibat, maka sudah otomatis pendekatan kausalitas mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kenapa sih orang itu melakukan kejahatan, atau kenapa sih kemudian kejahatan itu tuh bisa terjadi. Nah, itu dengan metode pendekatan kausalitas. Yang ketiga adalah pendekatan normatif. Dalam pendekatan normatif, kriminologi dikenal dengan ide grafik disiplin karena kriminologi mempelajari fakta, sebab akibat, serta juga kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dalam suatu kejahatan yang itu berkaitan langsung dengan individual. Berbeda dengan normatetik disiplin yang mana bertujuan untuk menemukan hukum atau fakta-fakta yang mana diakui keseragaman atau keumumannya. Nah, sama seperti sebelumnya ketika kita membicarakan tentang metode pendekatan dalam kriminologi. Objek pendekatan dalam kriminologi pun terbagi menjadi 3. Pertama adalah kejahatan itu sendiri. Kedua, pelaku, dan ketiga, reaksi masyarakat. Pertama, kejahatan. Kejahatan sendiri sangatlah luas, makanya kemudian kriminologi diharapkan dapat menjadi sebuah ilmu yang memberikan sumbangsi pemikiran bagi kebijakan hukum pidana, yang mana kemudian hal tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hukum. Yang kedua adalah pelaku. Pelaku menjadi objek kriminologi yang sangat penting karena tidak mungkin dilakukannya suatu kejahatan tanpa adanya pelaku. Makanya kemudian banyak penelitian-penelitian yang berkenaan dengan pelaku kejahatan itu melibatkan unsur-unsur psikologis juga sosial ekonomi, karena itu menjadi penting untuk kita mengetahui apa sebenarnya penyebab dari sang pelaku melakukan kejahatan tersebut. Yang ketiga adalah reaksi masyarakat. Reaksi masyarakat terbagi menjadi 2, reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut atau reaksi masyarakat terhadap pelaku tersebut. Pertama, reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut dilakukan untuk mengetahui sebenarnya menurut masyarakat nih, kejahatan tersebut memberikan efek yang negatif atau tidak. Berapa besar kerusakan yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut, atau seberapa besar efek yang diterima masyarakat karena adanya kejahatan tersebut. Apakah kejahatan tersebut dianggap merugikan masyarakat, ataukah biasa saja, atau bahkan mematikan. Kemudian reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan, yang mana reaksi ini menjadi cerminan bagaimana masyarakat melihat pelaku tersebut. Bagaimana sih sosok pelaku tersebut. Jadi intinya ketika berbicara reaksi masyarakat terhadap pelaku itu berbicara tentang unsur yang
bersifat individual yang melekat pada pelaku tersebut.